Hai Wanderers, this is Marsha. Hari ini aku bakalan ngebahas salah satu produk brand skincare yang penjualannya nomor 1 di dunia kosmetik. Seviral itukah? Sebagus itukah? Hari ini kita akan ngebahas bersama-sama. Jadi aku bakalan ngebahas soal packagingnya, karena packaging itu penting banget loh kalau di skincare. Nah, Scarlett ini udah pakai materialnya adalah kaca, sama dengan krimnya juga, sama-sama bahannya terbuat dari kaca. Jadi dijamin produk kalian akan aman dan anti pecah. Nah, kalau di dalam krimnya ini ada tutupnya lagi nih, extra lid dari plastik. Nah, dijamin produk kalian kualitasnya akan terjaga dengan baik. Sekarang di sini aku bakalan ngebahas nih perbedaan antara si Brightly Ever dan juga Acne Treatment seriesnya skincare dari Scarlett. Apa sih sebenarnya yang benar-benar ngebedain mereka kedua ini dan yang mana yang cocok sama jenis kulit kamu? Sekarang kita bakalan ngebahas soal si Scarlett Brightly Ever dulu ya. Jadi di dalam Brightly Ever series itu ada serum, ada day cream, dan juga ada si night creamnya. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang membuat mereka ini bisa ngeklaim kalau misalnya katanya skincare ini tuh untuk mencerahkan wajah atau bikin wajah kalian jadi terlihat lebih cerah, lebih putih, lebih bright gitu. Nah, hal-hal tersebut didukung sama ingredients yang dipakai sama Scarlett. Nih, dari serumnya sendiri ada 5 ingredients nih. Jadi ingredients yang pertama adalah glutathione. Jadi memang kalau misalnya di Brightly Ever After series ini mereka mempunyai satu key ingredients, yaitu adalah glutathione. Nah, glutathione ini juga dipakai Scarlett untuk di body lotion dan juga body washnya mereka. Tapi selain glutathione, si serumnya ini juga mempunyai banyak ingredients yang lain. Seperti ada Phyto Whitening, ada vitamin C, ada niacinamide, dan juga ada lavender water. Nah, memang kalau dari ingredients ya nih, ini memang Scarlett curang nih. Mereka pakainya semua ingredients yang memang untuk mencerahkan wajah. Tapi emangnya vitamin C sama niacinamide itu bisa dicampur ya? Nah, karena beberapa penelitian itu bilang kalau katanya vitamin C dengan niacinamide itu tidak boleh dicampur karena katanya itu bisa menyebabkan reaksi niacin yang bisa membuat iritasi di kulit kalian. Tapi Scarlett berhasil mencampurkan vitamin C dan juga niacinamide-nya. Buktinya apa? Buktinya ya penjualannya masih banyak yang pakai kok. Masih banyak juga yang bilang kalau misalnya produk ini bagus banget untuk mencerahkan wajah mereka. Selanjutnya kita akan bahas soal si day cream dan juga si night cream-nya. Jadi setelah sukses nih Scarlett dengan serumnya, mereka nggak mau berhenti di situ. Mereka keluarin deh nih day cream dan juga night cream-nya. Nah, day cream dan night cream ini sama-sama mempunyai ingredients glutathione juga. Tapi abis itu ingredients yang lainnya itu berbeda jauh. Jadi kalian jangan berharap kalian cuma pakai day cream terus bisa dipakai buat night juga ya. Karena day dan night ini mereka mempunyai kedua ingredients yang berbeda. Nah, kalau misalnya di day cream ini dia mempunyai apa? Dia itu mempunyai kandungan ada glutathione, rainbow algae, rosehip oil, dan juga triceramide, aqua peptide, dan juga squalene. Nah, kalian tahu nggak sih kalau squalene itu adalah ingredients yang mahal banget loh guys. Tapi kamu bisa mendapatkannya ini di dalam Scarlett cuma harganya 75.000. Apalagi lagi diskon di Dukos. Selanjutnya kita bakalan bahas soal ingredients yang ada di Brightly Ever After Night. Nah, kalau di Brightly Ever After Night ini dia mempunyai kandungan ingredient seperti glutathione, niacinamide, vitamin C, hexapeptide, green caviar, dan juga aqua peptide. Kalau misalnya dilihat dari ingredients yang dipakai sama Scarlett, mereka nggak main-main ya. Walaupun mereka lahir dari brand untuk body care, body lotion, body wash, tapi untuk skincare wajahnya mereka mempunyai ingredients yang oke banget loh guys. Selanjutnya kita akan bahas soal acne treatment. Oke, kalau di acne serumnya ini sama nih, kalian juga akan dapat serum, day cream, dan juga night cream. Aku bakalan ngebahas soal si serumnya dulu nih. Serum yang bikin Rachel fan-nya Buna Rachel fan-nya tergila-gila karena dia pernah instastory jerawatnya dari gede banget jadi kempes. Masa sih sebagus itu? Coba kita cek ya dari ingredients-nya. Nah, dari ingredients-nya dia menggunakan tea tree. Nah, tea tree ini memang terkenal ya guys untuk mengobati jerawat. Nah, selain tea tree dia juga punya Jeju Centella Asiatica. Nggak main-main. Centella Asiatica diambil langsung di Jeju sana. Terus ada vitamin C, salicylic acid, dan juga licorice extract. Nah, kalau misalnya dari ingredients ya, ini produknya bagus banget nih, dijamin. Kenapa? Karena ada tea tree, ada Centella Asiatica, terus ada salicylic acid. Nah, itu semua adalah 3 top ingredients yang digunakan untuk melawan jerawat. Yang nggak jelas sih ya kalau
Ya nggak jelas. Ya jelas aja ya kalau misalnya memang Bunda Rachel V-nya pasti suka banget nih, karena memang semua ingredients top untuk jerawat itu ada di sini loh guys. Nah selanjutnya kita akan bahas si day cream dan juga si night creamnya. Nah kalau misalnya di Brightly Ever After itu mereka kan punya satu key ingredients yang sama ya, yaitu adalah glutathione. Tapi kalau si acne treatment ini mereka agak sedikit berbeda ya, karena ingredientsnya ini nggak ada yang sama semuanya. Jadi kalian harus simak baik-baik apa aja sih sebenarnya ingredients yang ada di dalam krim-krim ini. Sekarang kita bakal bahas soal si day creamnya nih. Nah si day creamnya ini mempunyai ingredients yang menarik banget loh. Nah seperti pertama ada salicylic acid, terus ada plant squalene. Nah kalian tahu nggak sih kalau misalnya squalene itu yang asli ya, yang mahal banget itu diambil dari sirip ikan hiu. Tapi kalau di sini tenang aja, karena si squalene ini pakai plant based squalene, jadi squalene yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Terus juga ada hexapeptide, ada triceramide, dan ada titanium dioxide. Ini di sini cukup menarik ya, karena si Scarlett ini tidak membilang kalau misalnya produk ini juga bisa jadi UV protection, karena dari segi produknya sendiri pun tidak mengklaim nih bisa memprotek kulit kamu dari beberapa SPF dan juga UVA dan UVB-nya. Tapi tetap harus pakai sunscreen ya, karena kita nggak tahu kan nih SPF-nya bisa sampai berapa. Terus kita bakalan ngebahas soal si acne cream night-nya. Nah, si acne cream night-nya ini punya salah satu ingredients yang aku pun belum pernah dengar sebelumnya. Jadi ada namanya CM Acne 2. Kalian tahu nggak sih itu apa? Coba deh kalian tulis komentar di bawah. Selain itu juga ada natural squalene, sama ada hexapeptide, triceramide, dan juga ada vitamin C dan juga aquapeptide. Nah itu dia tadi kita ngebahas soal ingredientsnya. Nah memang ya si Scarlett ini nggak main-main nih. Gila, dari brand cuman ngeluarin body lotion, body wash, body scrub, tiba-tiba ngeluarin skincare dengan ingredients yang top-top banget nih. Makanya nggak curiga lagi kalau misalnya kenapa sih produk ini bisa laku keras banget. Memang kalau dari ingredientsnya nih mereka pakai yang top-top semua. Oke, sekarang aku bakalan ngebahas soal si tekstur dari serumnya ini sendiri. Serumnya ini teksturnya lumayan encer, cair, tapi tidak yang seperti air gitu loh. Air doang yang kayak kalian pakai di wajah kalian terus dia ngering udah gitu aja. Dia memang agak slimy juga, jadi berasa banget nih ingredientsnya kalau kalian lagi pakai serum. Kalau dari serumnya sendiri, keduanya punya tekstur yang sama-sama aja ya guys. Jadi nggak beda-beda jauh lah, teksturnya pasti sama dan cepat meresap dan juga nggak bikin lengket di wajah kalian. Beda banget nih sama si serumnya. Kalau si krimnya ini mempunyai kedua tekstur yang berbeda. Kalau si day ini lebih padat, sementara kalau si night ini dia tuh lebih cair. Dan juga kalau si night ini dia tuh lebih kayak gampang banget di blend. Kalau day ini bukan yang susah di blend ya guys, gampang juga di blend, tapi memang teksturnya agak sedikit mousy gitu loh. Jadi memang agak sedikit usaha sih. Tapi tenang aja, karena kedua krim ini mereka tuh sama-sama mudah untuk diaplikasikan dan dijamin pasti bakalan rata. Jadi no cemong-cemong. Nah kalau misalnya si day creamnya sendiri ini, dia walaupun mempunyai titanium dioxide-nya, dia tidak punya white cast sama sekali. Jadi jangan khawatir nih buat kalian yang takut kayak mukanya jadi belang ataupun mukanya jadi putih pektai gitu. Tenang aja, karena ini mudah banget untuk diaplikasikan dan juga tidak ada white cast. Tapi lucunya nih, kalau misalnya si Brightly Ever After ini memang mempunyai dua tekstur yang berbeda ya. Tapi tenang aja, kalau misalnya si acne creamnya ini mereka punya tekstur yang sama dan hampir mirip sih. Memang dari segi ingredientsnya aja yang berbeda. Jadi ini sama-sama mudah untuk diaplikasi, mudah untuk dipakai, tidak lengket dan gampang menyerap. Kalau dari semua produknya Scarlett ini, mungkin notes aja nih buat kalian yang nggak suka untuk finish yang sedikit oily, aku saranin buat kalian untuk pakainya sedikit-sedikit aja ya. Apalagi untuk night creamnya ini tergolong salah satu krim yang lumayan berat nih dipakai. Walaupun dia mengandung alkohol di sini, tapi juga akan terasa seperti agak sedikit oily atau slippery. Tapi menurut aku itu adalah sesuatu yang bagus banget. Kenapa? Artinya produk itu melindungi barrier dari kulit kita. Jadi selama kita tidur semalaman, dia bekerja untuk memproteksi dan juga bekerja untuk meregenerasi kulit-kulit yang ada di dalam kita. Nah, jadi kesimpulannya, sebenarnya dari kedua series ini, mana sih yang cocok sama jenis kulit kamu? Nah, yang pertama adalah, coba dia, di checklist. Kalau kalian berjerawat, kulit kalian berminyak, artinya kalian cocok untuk pakai yang acne series. Nah, kalau buat kalian yang kulitnya normal ataupun juga kering, artinya kalian cocok untuk pakai yang Brightly Ever After. Nah, notes-nya di sini adalah jangan pernah mencampurkan kedua serum ini.
Jangan pernah dicampurin karena mereka mempunyai reaksi yang beda. Makanya dari itu Scarlett pun bikin yang memang satu series, kayak Acne Serum punya day cream dan juga night cream yang sama gitu. Dan juga si Brightly Ever After pun seperti itu. Itu kenapa? Karena memang Scarlett menggaris bawahi itu jangan pernah dicampurkan kedua produk ini bersamaan. Mungkin kalian bisa campurin dengan caranya pakai Acne untuk malam hari dan pakai Brightly Ever After untuk pagi hari. Jangan dicampur kalau misalnya kalian nggak pengen kulit kalian jadi breakout. Catat ya. Tapi sebenarnya di sini ada sedikit yang harus kalian perhatikan juga ya. Karena skincare ini mengandung alkohol dan juga mengandung dimeticon. Nah, alkohol dan juga dimeticon itu sebenarnya sih aku tidak merekomendasikan buat kalian yang punya kulit sensitif karena takutnya akan menimbulkan reaksi atau iritasi yang berlebih. Cuman yang aku patut bangga di sini adalah walaupun Scarlett terkenal dengan body lotion dan body washnya yang fragrance banget, wangi banget, emang mereka pakai fragrance, tapi semua skincare ini aman dari fragrance, tidak ada fragrance sama sekali. Jadi ini aman banget nih buat kalian pakai selama jangka panjang yang kedepannya gitu. Nah, jadi ini patut dibanggakan banget nih karena memang wangi-wangi yang dipakai sama Scarlett ini adalah essential oilnya, yaitu adalah lavender oil. Makanya produk-produk ini wanginya tuh cenderung punya wangi yang sama, yaitu adalah wangi dari lavender oil. Buat kalian semua yang tertarik banget nih untuk pakai skincare-nya Scarlett ini, aku saranin dulu buat kalian semua untuk melakukan test patch. Jadi lakukan dulu test patch selama 1 hari 24 jam. Kalau tidak ada reaksi berlebih, alergi, iritasi, merah-merah, go ahead langsung aja pakai. Habis itu kalian pakai selama 1 minggu, kalian cek lagi apakah ada iritasi atau tidak. Kalau misalnya tidak ada berarti aman, lanjutin lagi selama 28 hari regenerasi proses kulit. Karena kalau misalnya setelah 28 hari terlihat ada buktinya, artinya kalian cocok. Kalau misalnya 28 hari belum ada buktinya, kalian harus berdoa. Oke, jadi itu semua tadi review untuk Scarlett. Nah, belanjanya di mana? Of course di Dukos. Langsung aja cek link yang ada di bio dan aku mau kasih tahu kalian semua kalau Scarlett ini selalu diskon loh di dunia kosmetik. Jadi langsung cus belanja ke dunia kosmetik. Oke, sampai sini aja dulu pembahasan kita untuk Beauty Guide episode ini. Kira-kira aku bahas apa lagi ya di episode selanjutnya? Coba yuk langsung komen aja di bawah. This is Masha and bye-bye!